Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini tanggal 17 Maret tahun 2021 dan tanpa terasa sudah tepat 1 tahun kita tidak bertatap muka mengadakan persekutuan doa di gereja karena pandemi COVID-19. Tapi Tuhan baik, Dia menyediakan sarana bagi kita untuk bertatap muka secara virtual, secara online melalui streaming YouTube saat ini. Untuk itu saya bersama istri, bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap membangun relasi yang erat dengan Tuhan melalui persekutuan doa saat ini. Biarlah setiap doa kita yang kita panjatkan berkenan di hati Tuhan. Biarlah setiap pujian kita dapat menyenangkan Tuhan. Dan kesaksian kita menyertai setiap kita untuk hari ini. Tuhan, saatnya kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu persekutuan doa ini. Mari Bapak Ibu, kita mulai persekutuan doa ini dengan menenangkan hati, menenangkan pikiran. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Bapa kami yang di surga, tak terasa pandemi ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Tetapi kami bersyukur persekutuan doa masih tetap dapat berjalan meskipun secara virtual. Tuhan sertai persekutuan doa ini, urapi dan berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik yang memberikan kesaksian, membawakan renungan, pujian dan doa, serta setiap yang melayani baik di bawah mimbar, agar persekutuan doa ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan persekutuan doa ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Saatnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian untuk menguatkan iman setiap kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan kepada setiap kita sampai dengan saat ini. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu kepada setiap kami, baik berkat kesehatan, keluarga, usaha, pekerjaan, damai sejahtera, sukacita, gereja, persekutuan, maupun komunitas-komunitas yang ada. Penyertaan, pertolongan, dan berkat-Mu Tuhan selalu cukup dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita sama-sama dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita dan kita minta Tuhan mengampuninya supaya kita layak untuk datang menghampiri Tuhan, menaikkan doa kita dan menyembahnya. Baik semua perbuatan yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan maupun dosa-dosa yang kita simpan dalam hati kita ataupun di dalam pikiran kita. Kita minta Tuhan angkat, membersihkan, menyucikannya. Sehingga kita dapat leluasa dengan tidak ada beban dosa lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, buka suara kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena kasih-Mu yang demikian besar, Engkau sudah nyatakan di atas kayu salib kepada kami untuk
menyelamatkan kami. Tetapi Bapa sering sekali di dalam hidup kami melakukan banyak kesalahan, banyak kebodohan dan dosa-dosa, sehingga menyakiti hati Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, menghampiri tatah-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni semua dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kebodohan kami, maupun di dalam apa yang kami simpan di dalam hati kami, sehingga membuat hidup kami semakin gelap dan semakin jauh daripadamu. Tuhan, Engkau tolonglah, baik relasi kami di dalam keluarga, maupun di dalam tempat kami bekerja, maupun di dalam pelayanan kami, yang sering sekali menyakiti mungkin orang-orang di sekeliling kami. Bapak, pada hari ini kami datang, ampunilah semua dosa-dosa kami, sehingga kami tidak mau lagi mengulanginya dan menyakiti hati Tuhan lagi. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh memancarkan kasih dan terang daripada Kristus, boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapa, kami juga datang kepadamu, biarlah semua beban dosa ini Tuhan angkat. Tuhan, sering sekali kami juga menyimpan iri hati di dalam hidup kami. Kami menyimpan kebencian, kesombongan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau ampuni kami. Juga sering sekali sikap kami di dalam beribadah, kami tidak dengan sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Bapa, Engkau ampuni semuanya ini. Sehingga Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk datang, menyembah dan melayani Engkau dan diterima oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah malam hari ini kita ambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosa-dosanya ditutupin. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Shalom Jemaat terkasih, saat ini mari kita berdoa untuk program live yang sudah dimulai dijalankan di setiap komisi. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa di surga, kami bersyukur kami ada di tempat ini, kami ada di Gereja Metodis. Kami menyadari sendiri kami tidak bisa apa-apa, kami butuh satu komunitas, dan kami bersyukur kami sudah boleh memulai komunitas live cell group di setiap komisi. Bapak, kami berdoa biar Engkau kumpulkan jemaat-jemaat-Mu melalui cell group yang ada, biar persekutuan-persekutuan ada, fellowship yang ada, sama kita semakin hari semakin kuat. Kami boleh saling mendoakan, misalnya menguatkan Bapak, dan kami boleh ada terobosan-terobosan terjadi. Kami berdoa biar lebih banyak muncul lagi pemimpin-pemimpin yang akan hadir, akan Kau gunakan untuk memimpin lebih banyak lagi live di gereja kami, Bapak. Bapak, kami berdoa untuk kehidupan kerohanian jemaat-Mu di tempat ini, Bapak, biar melalui live ini kami saling bertumbuh bersama-sama. Kami saling mendoakan, menguatkan satu dengan lain, Bapak. Percaya kalau kami sehati melalui live-live yang ada, gereja-Mu ini semakin hari akan semakin besar dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Biarlah gereja kami bertumbuh menjadi gereja yang saling mendoakan, saling menguatkan, saling menjaga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk pertemuan live yang diadakan secara online saat ini, dan berbagai kendala, kiranya masing-masing komunitas live dapat terus bertemu dengan rutin dan saling menguatkan. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dalam masa pandemik ini Tuhan, Engkau tahu setiap daripada kami, setiap dari kesusahan kami. Tuhan, kami menyerahkan Zoom live ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami
menyerahkan semua kendala-kendala yang ada, internet, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada. Tuhan, setiap daripada kami, Engkau kuatkanlah kami ya Bapa. Dan juga setiap daripada reader-reader Zoom live ini ya Bapa, Engkau memberikan mereka hikmat dan pengetahuan yang lebih lagi sehingga dapat membawa setiap anggota-anggota live ini menjadi lebih intim lagi dengan Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kekuatan kita, kuasa kita, kepintaran kita, kemampuan kita tidak menjamin kita berhasil, tidak menjamin kita menang, tetapi hanya Yesuslah yang memberikan kita kemenangan dan keselamatan. Tanpa salib tidak mungkin ada kehidupan, tidak ada kemenangan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Shalom, selamat malam. Apa kabar? Saya percaya semuanya pasti dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, malam hari ini kami dari Life Hagai bisa melayani bersama di dalam persekutuan doa Rabu malam. Sekarang sudah bulan Maret, tidak terasa sudah setahun kita harus hidup di dalam musim pandemi. Saya percaya banyak di antara kita pasti sudah melakukan satu adaptasi yang baik. Sama seperti gereja. Gereja juga melakukan adaptasi dan terobosan agar tetap bisa berdampak positif buat sesama dan bisa melayani dengan baik. Karena setiap kali ada kesempatan, itulah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Firman Tuhan mengajarkan kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kita harus utamakan saudara seiman. Kenapa? Keluarga Tuhan mendapat perhatian khusus karena apapun yang Anda memberikan perhatian yang terfokus akan bertumbuh. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, saya memperhatikan banyak sekali orang punya satu hobi yang baru, yaitu mulai menyukai tanam-menanam di rumah. Nah, sama seperti tanaman, pada saat kita memberikan perhatian yang terfokus, maka tanaman itu akan bertumbuh dengan subur dan baik sekali. Apalagi kalau kita bisa memberikan perhatian yang terfokus buat anak-anak kita, buat pasangan hidup kita, buat bisnis kita, buat relasi sesama kita. Saya percaya semua perhatian yang terfokus itu akan membawa pertumbuhan yang baik. Dalam berrelasi, kita juga butuh perhatian yang terfokus. Contohnya, apabila kita sedang berkomunikasi, kita bisa meneguhkan orang hanya dengan menatap matanya saja. Yang pada dasarnya dengan kita menatap matanya, kita memberitahukan kepada dia bahwa saya menghargai Anda. Apa yang Anda katakan itu penting bagi saya. Dan saya mendengarkan dan memperhatikan Anda. Sesimpel itu. Kenapa harus perhatian yang terfokus? Karena perhatian yang terfokus itu adalah bagian dari kasih karunia. Pada saat kita memberikan perhatian yang terfokus, orang tersebut akan merasakan bahwa dia sangat dihargai. Pikiran dia itu sangat berarti. Bahwa kehidupan dia itu berarti buat kita dan dia berharga. Nah, itulah yang namanya perhatian yang terfokus. Inti dari sebuah hubungan bukanlah apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan. Namun inti dari sebuah hubungan adalah berapa banyak diri kita saling memberikan waktu dan perhatian kita. Rich Warren dalam bukunya The Purpose of Driven Life ada satu kutipan menjelaskan sebagai berikut. Nilai pentingnya suatu hal bagi seseorang dapat diukur dari berapa banyak waktu yang diberikan untuk hal tersebut. Ketika Anda memberikan waktu Anda pada seseorang, Anda sedang memberikan suatu bagian dari hidup Anda yang tidak akan Anda dapatkan kembali. Itulah sebabnya pemberian terbesar yang dapat Anda berikan pada seseorang adalah waktu Anda. Waktu itu adalah kehidupan Anda. Oleh sebab itu, membangun hubungan adalah cara untuk membangun sebuah pertumbuhan. Kita tidak mungkin memberikan perhatian tanpa ada hubungan. Saat kita memulai sebuah hubungan dengan tujuan membangun pertumbuhan iman, maka tanpa kita sadari, di mana saat kita membantu orang lain bertumbuh, sebenarnya Tuhan juga sedang membantu kita bertumbuh. Kita tidak bisa bertumbuh lebih cepat daripada ketika kita ada dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya. Kita saling mendukung, saling berkomitmen satu sama lain untuk mengikuti Yesus. Alkitab dalam 1 Timotius 4 ayat 7b menyatakan, latihlah dirimu beribadah. Bagaimana Anda berlatih diri untuk sebuah kehidupan yang beriman? Anda bergabung di dalam sebuah kelompok kecil dan Anda akan mendapatkan sahabat spiritual.
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa selalu lebih mudah untuk bekerja menyelesaikan masalah ketika Anda bekerja bersama-sama dengan orang lain? Anda membutuhkan seseorang untuk berjalan di sisi Anda melalui perjalanan iman dan perlu membuat komitmen bersama kepada orang lain juga. Komitmen pada saat mempengaruhi Anda bukan hanya saat ini, namun untuk kehidupan kekal yang sedang kita bangun saat ini. Roma 1 ayat 12 juga mengatakan seperti ini, yaitu supaya aku di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik imanmu maupun oleh imanku. Itulah mengapa Anda memerlukan sebuah keluarga gereja. Anda memerlukan kelompok kecil. Anda memerlukan kelompok kecil karena di dalam kelompok kecil kita saling memperhatikan, kita saling membantu, dan kita saling melayani. Gereja kita sudah ada kelompok kecil yang kita namakan life. Sering ada pertanyaan kepada saya, apa itu life? Apa yang dilakukan di dalam life? Life sendiri memiliki arti untuk membantu kita memiliki hati yang mau belajar. Kita mau belajar dari kehidupan orang lain. Kita mau belajar dari kesaksian orang baik. Kita juga mau belajar dari kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain. Kita belajar firman Tuhan melalui kehidupan orang lain. Itulah yang kita lakukan di dalam life. Life juga membantu kita mulai memiliki hati dan hidup yang berdampak buat sesama. Jadi kita akan saling berbagi, kita akan saling memperhatikan, kita akan saling memberikan kekuatan. Life juga membantu kita untuk memiliki hati yang empati, hati yang bisa menghargai orang, hati yang bisa memperhatikan orang, hati yang mau mendengarkan orang. Di dalam life juga kita akan belajar bagaimana cara kita menguatkan antara sesama kita. Kita encourage sesama kita. Pada saat ada yang lemah, kita akan memberikan dia, mendukung dia dalam kekuatan. Pada saat kita membutuhkan orang lain, maka setiap anggota life ada di samping kita. Nah, itu yang sedang kita lakukan di dalam life. Melalui life kita bisa bertumbuh untuk menjadi pribadi yang berdampak untuk orang lain dan memiliki kepribadian yang berkenan di hati Tuhan. Pada saat kita belajar melayani orang lain dengan bakat, waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk membantu orang lain untuk bertumbuh, itulah arti daripada sebuah pelayanan. Kita melayani karena kita adalah keluarga. Kita saling membutuhkan dan bersama-sama kita dapat menyelesaikan lebih banyak hal. Kelompok yang kecil membuat kita lebih dekat, lebih erat, lebih mengenal satu sama lain, dan untuk saling melayani, berkumpul untuk satu tujuan, kehidupan yang kekal. Mari mendekat dan menjadi berkat. Tidak hanya menonton, mendengarkan firman Tuhan saja, namun kita mau menjadi bagian untuk menghidupi firman Tuhan dan menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bila malam hari ini Anda memahami sharing ini, maukah Anda bergabung dan berkomitmen di dalam life untuk memiliki perhatian terfokus? Kita saling bertumbuh untuk menjadi berkat. Maka love God, love people, itu akan menjadi lifestyle kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk beberapa komunitas life yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan kepada setiap life yang sudah terbentuk. Dan rencana membuka beberapa komunitas life yang baru di berbagai komisi. Kiranya Tuhan menyediakan para pemimpin life tersebut. Mari kita buka suara bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan telah pimpin gerejamu di tempat ini, membentuk komunitas life yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami rindu untuk life, komunitas life yang sudah terbentuk. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan pertemuan kepada setiap anggota life. Berikan mereka pertemuan di dalam iman mereka, di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan pakai life ini menjadi bagian hidup daripada setiap anggota life. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan.
Dan kami bersyukur untuk beberapa rencana pembukaan komunitas live di berbagai komisi. Kami rindu Tuhan menyediakan para pemimpin live di berbagai komisi tersebut. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin seluruh anggota daripada jemaat-Mu di Immanuel ini boleh bersama-sama mengalami pertemuan iman di dalam live yang mereka ikuti ya Bapak. Itulah kerinduan kami. Kami mau serahkan seluruh komunitas live di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan pertemuan, dan Tuhan sendiri yang memberkati ya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin。弟兄姐妹，我们这时候要为我们教会生命小组的组长祷告。我们求主帮助给组长们智慧，还有创意来带领本堂的小组。我们一起开声祷告。天父，我们这手把我们教会生命小组的每一个组长放在你的手中，求主你帮助。在被培训当中的，或者已经在一个小组带领弟兄姐妹的组长，我们交托在你的手中，求主你帮助给他们聪明智慧来带领小组，也求主你给他们创意来在这个小组的这个聚会里面。让我们参与的每一个弟兄姐妹，他们都能够在小组当中，他们能够彼此的关怀，能够彼此的相爱，然后他们也透过小组的这个聚会，灵命能够成长。主啊，求你帮助我们这个小组的组长们，求主你让他们有这个活力，有火热的心，不断的。常常的在这个小组里面服侍你，我们如此祷告祈求，奉靠主耶稣的名，阿们。Shalom, selamat malam jemaat-jemaat di rumah. Kita akan terus berdoa untuk kebutuhan leader dalam komunitas live. Kita berdoa agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk dibina agar dapat memimpin komunitas live di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama buka suara untuk berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu dalam doa permohonan kami, ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan menyiapkan dan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk dibina, agar dapat memimpin komunitas live di masa yang akan datang. Kiranya orang-orang ini dapat Tuhan persiapkan untuk memimpin komunitas live, agar dapat bertumbuh, saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling mengasihi, dan saling menguatkan. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk terbebani dalam bidang pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita akan terus berdoa untuk keadaan pandemi di negara kita, Indonesia, dan kita juga berdoa untuk program pemerintah dalam melakukan vaksin, agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kebaikan dan kesehatan bagi setiap orang yang menerimanya. Mari kita sama-sama buka suara untuk berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, dengan segala kerendahan hati, kembali kami datang kepadamu dalam doa permohonan kami. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, yang dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami memohon Engkau melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam aktivitas mereka sehari-hari, yang harus bekerja, keluar, bertemu dengan orang. Tuhan, Kau yang akan memberikan kesehatan dan perlindungan kepada mereka, agar mereka boleh tetap memiliki tubuh yang sehat, dan terhindar dari infeksi corona ini. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Ya Tuhan, kiranya program vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka yang telah menerima vaksin ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Hai, saya Shirley Tanjung. Saya mau kesaksian tentang komunitas. Ya, ketika kita pindah ke Jakarta, mama saya itu sangat metodis ya. Maunya satu keluarga itu satu gereja aja. Akhirnya kita kembali semua ke metodis, Immanuel. Di Immanuel itu saya dikenalkan sama Osvani tentang kelompok kecil.
Ya, karena saya tinggal di Palem, saya ikut yang di Citra. Puji Tuhan, sebagai orang baru, saya sangat diberkati. Saya di-caring, dibantu, ya, bagaimana bertumbuh, dan kita juga membahas firman, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saya sangat bertumbuh di dalam kelompok ini. Karena ada kebutuhan untuk membuka kakak lagi di Palem, saya keluar dari Citra, ya, saya memimpin di Palem, puji Tuhan, Palem multifikasi lagi, kita buka Palem kedua. Di Palem kedua ini saya memimpin kelompok anak-anak muda. Ya, suatu sukacita lagi saya dapat itu di dalam kelompok itu kita benar-benar sangat otentik. Ya, kita sangat terbuka. Kita bisa men-sharingkan apapun. Ya, karena kesepakatan kita itu kita keep di dalam kelompok. Ada yang sampai gagal nikah, kita sharing. Ada yang mau minta anak, kita doakan. Dan ada masalah apapun pekerjaan, kita doakan. Dan kelompok ini sangat sukacita. Karena satu dua hal, ya, karena ini banyak anak perantau, banyak kembali ke kota masing-masing. Ya, ada yang pindah rumah, pindah kerja, dan saya sendiri juga pindah dari Palem. Akhirnya kita bubar, tapi hubungan kita masih baik sampai sekarang. Setelah itu saya lebih aktif di sekolah minggu dan kemajelisan. Di masa pandemik ini, saya merasakan lagi, saya membutuhkan komunitas, di mana saya bisa bertumbuh. Dan di masa pandemik ini, gereja nggak buka, kita nggak bisa ketemu orang. Dan ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Kita butuh Tuhan. Dan kita butuh komunitas. Ya, akhirnya saya cari Cilifang sebagai koordinator live. Saya sharingkan. Saya sebagai seksi anggota, sering ketemu orang, kita bahas, kita merasa itu jemaat juga membutuhkan. Dari sana kita ketemu berapa orang sama Cilifang, kita sharing. Puji Tuhan kita dibantu Ko Rudi dalam memulai live dengan Zoom. Karena masa itu kita nggak bisa ketemu, tapi kita melalui Zoom. Ya, puji Tuhan terbentuklah Hagai, kita bisa bertumbuh, kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling trust. Dan apapun yang kita keep di dalam kelompok. Ya, inilah kelompok kecil kita. Kita bisa bertumbuh, kita bisa bersama-sama mendoakan. Apalagi di masa pandemik, ya, gereja tidak dibuka. Kita membutuhkan suatu komunitas, saling menguatkan. Di masa ketakutan ada saudara kita yang menguatkan, kita berdoa bersama. Ya, sekarang kita mempunyai live. Di dalam live, kita dengan komposisi baru, dengan semangat baru, dengan metode yang lebih sederhana dan lebih menjawab kebutuhan kita. Yuk, yang belum ikut komunitas, kita join. Kita sekarang komunitas melalui Zoom. Bisa di rumah, kita bersama-sama bertumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk persiapan pelayanan di akhir pekan ini. Jumat malam ada kelas PA, lalu Sabtu ada kelas katekisasi dan kelas pranika, kemudian ada PA Mandarin di hari Minggu. Mari kita sama-sama buka suara. Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami setiap anak-anak Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Khususnya kami mau menyerahkan untuk persiapan pelayanan di akhir pekan ini. Ada kelas PA di Jumat malam, ada kelas katekisasi dan kelas pranika di hari Sabtu, dan juga PA Mandarin di hari Minggu. Tuhan, tolonglah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, Tuhan yang mempersiapkan mereka, biar semua jemaat yang mengikuti juga boleh mempersiapkan diri untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kelas pelayanan semuanya ini ya Tuhan,
boleh memperlengkapi setiap jemaat, setiap kami, untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap saudara-saudara kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami. Boleh sungguh Tuhan menunjukkan kasih dari Tuhan, dan kami boleh ya Tuhan makin hari makin mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ibadah minggu di gereja kami. Mulai dari kebaktian umum 1, kebaktian umum 2, PRMI, MYC, dan persekutuan sekolah minggu. Mari kita doakan untuk hamba Tuhan dan semua yang melayani. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau telah memimpin kami semua. Khususnya kami berdoa untuk semua persiapan ibadah, mulai dari kebaktian 1, 2, dan juga PRMI, MYC, sekolah minggu. Tuhan Engkau pakai mereka, persiapkan hati mereka, supaya mereka sungguh mau persiapkan dengan baik untuk menyembah Engkau. Tuhan Engkau pakai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga semua guru-guru sekolah minggu, Engkau pimpin mereka. Biarlah semua beribadah padamu dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Engkau urapi mereka, pakailah mereka secara luar biasa. Biarlah semua ibadah pada minggu ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Engkau pimpin setiap mereka, boleh sungguh menjadi pelayan-pelayan baik, sungguh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, kita bisa hidup sampai hari ini sebagaimana adanya, dan kami boleh masih diberi kesempatan oleh Tuhan, boleh melayani sampai hari ini. Demikian juga live di gereja kita boleh ada sampai hari ini. Itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Sekarang saya ajak kita semua menaikkan ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Ucapan terima kasih kita kepadanya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
Bapak Ibu terkasih jemaat sekalian, sebagai penutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.